tadi kita sudah bahas nih ya Sobat Pasti, kita undang pakar BBM. Selamat datang untuk Dr. Trius Wijayanto Zainuri atau biasa dipanggil Pak Yus. Wah, Pak Yus. Popi, Cak Lontong. Selamat datang Pak Yus. Terima kasih loh sudah mau mampir ke sini ke garasi aku yang keren ini. Pak Yus, terima kasih. Oh, ya. Beliau dong tamu minum. Sebentar ya Pak Yus ya. Minum dulu, bentar. Oh, terima kasih, Mbak. Aduh, luar sehat ya Pak Yus ya. Alhamdulillah, Cak Lontong. Monggo Pak Yus. Terima kasih. Nah, Mantap. beliau ini luar biasa. Dr. Trius Wijayanto Zainuri, biasa dipanggil Noleh. Ya iya dong. Biasa kalau dipanggil Noleh Pak ya. Iyalah. Masa dipanggil melengos ya? Itu namanya nggak sombong, baik hati. Betul, betul banget ya. Nah, Pak Yus boleh cerita sedikit ya ke kita ya kabar Pak Yus dan sekarang tuh lagi menjalani kegiatan apa Pak Yus dan latar belakang Pak Yus sampai bisa dikenal sebagai ahli soal bahan bakar dan konversi energi. Soalnya panjang banget gitu loh tadi gelarnya. Gelar beliau luar biasa juga. Tuh, Ya. Pak. Baik, Mbak Popi, terima kasih. Jadi saya ini sekolah di kotanya Mbak Popi. Lalu kemudian diminta jadi dosen di situ. Nah, hebat. ketika saya baru-baru jadi dosen itu, saya berkenalan dengan dunia bahan bakar. Dimulai dengan bahan bakar gas. Lalu saya karena jadi dosen harus meneruskan pendidikan lagi. Nah, sejak itu saya terus terlibat di dalam dunia bahan bakar. Terutama dalam hal pengujian, Mbak. Ya, jadi untuk menjamin bahwa ketika bahan bakar itu nanti digunakan oleh masyarakat, itu akan aman dan nyaman. Ya. Oke Pak Yus. Nah, topik kita nih ya kali ini kan kita membahas tentang BBM mencari jodoh Nah, nih tuh, ya. pas Pak banget Yus. nih. Nah, gimana nih Pak yang mau tanya nih? Emang jodoh BBM yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih Pak Yus? Jadi benar Mbak Popi, jadi BBM itu memang punya jodoh. Jodohnya siapa? Ya mesin kendaraan kan gitu ya. Ya, nah kalau kita lihat dari waktu ke waktu itu kan bahan bakar makin lama makin baik. Kenapa? Karena memang mesin kendaraan ini dituntut untuk memenuhi standar emisi tertentu. Artinya RON-nya antara lain makin tinggi kan gitu Mbak. Nah supaya apa? Ya supaya tadi dia bisa memenuhi persyaratan yang dituntut untuk dipenuhi tadi gitu. Ada kaitannya banget Pak ya antara bahan bakar, bahan bakar itu dengan emisi gas buang itu sangat berkaitan Pak. Ya betul Cak. Jadi kalau kita ingin emisi rendah, pasti kuncinya adalah di bahan bakar yang irit. Nah apa kalau misalnya kita sembarangan? Efeknya? Yang penting kita pokoknya saya mau ketika beli saya keluar uangnya sedikit. Gitu ya. Nah nanti yang terjadi adalah mobil kita jadi tidak awet Cak. Oh malah gitu ya? Mobil kita jadi cepat rusak. Belum lagi boros. Boros. Ya, belum lagi, nah emisinya jadi tidak memenuhi ambang batas yang dipersyaraatkan. Kita tahu di pasaran itu kan dijual bermacam-macam BBM ya. Ada yang RON 90, ada RON 92, Ya. ada RON 98. Ya. Gitu. Nah, terus masing-masing ini sebetulnya jodohnya siapa kan gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan. Ya. Pilihan. Pertama, kan kalau kita di jalan suka lihat itu mobil yang di kacanya ada tulisannya RON 92. Aku nggak pernah nemuin lagi Pak Yus. Saya sering lihat malah itu Happy Family gitu. Iya, terus ada Yang gambar-gambarnya ada gambar ini anjingnya ayah, sama bunda. kucingnya. Bener-bener. Ada Cak, kalau mobil yang low cost green car ditulis itu. Oh LCGC. Ya, Iya, kenapa iya. kalau nggak pakai bahan barik itu dia nggak bisa itu mencapai 20 km per liter. Oh. Kan salah satunya kriterianya itu. Efisiensinya nggak tercapai. Jadi si penggunanya ini harus ngisi sesuai itu. Sesuai Kalau dengan kadang itu di ya. bukaan tutup bensin ya ada tulisannya juga. Oh, abis ini aku ngecek, 92, ya kan? Loh, iya, Di saya motor yang bagus kan juga ada juga kan, Mbak? itu di pas mobil dibuka ada tulisan. Iya, Itu ada memang tulisan. sama pabriknya dikasih. Dikasih. Saya pikir iseng siapa nempel cabut. Sama calon tuh dicabut. Oh, ada siapa nempel-nempel di sini? Oh, ternyata itu petunjuk. Betul, Nah, Pak. ini buat Sobat Pasti itu petunjuk itu Iya. dibaca baik-baik. Nah, kadang di mobil nggak ditempel, Cak. Ah. Tapi di buku pasti ada. Di Buku manual petunjuk, itu. buku manual. Wah, saya nggak pernah baca. Ya sama Kenapa, lagi. Cak? Nah, saya kan mobil saya metik, masa dikasih buku manual? Wah, nggak cocok, nggak saya baca. Calontong, buku manual itu bukan kondisi mobilnya metik atau manual.
Nah, ini jelas-jelas bukunya Buku manual. panduan. Buku panduan cara menggunakan mobil itu, Cak, termasuk bahan bakar mana yang harus diisikan di mobil itu. Wah, berarti nanti sampai rumah saya baca lah, Pak. Saya pikir tuh manual nggak cocok sama metik. Jadi Pak Yus gini, kan aku tuh motorku cc-nya lumayan besar kan, 700 cc. Nah itu aku pakai yang Pertamax Turbo. Nah kan nggak di setiap SPBU yang apa namanya daerah yang aku lewatin itu ada Pertamax Turbo. Ya. Nah itu aku turunin lah jadi Pertamax. Itu kira-kira aman nggak Pak Yus? Ya sebetulnya kurang cocok ya, Mbak. Kurang cocok? Iya. Sebetulnya. Iya, karena kalau sudah biasanya cc besar itu teknologinya biasanya canggih nih, Oke. ya kan? Ya. Cara memasukkan bahan bakarnya pun sudah tadi dengan sistem injeksi yang ditakar. Nah, kalau sudah seperti itu, apalagi kalau kompresinya tinggi, Nah, tuh. nah harusnya pakai yang 98. Motormu cc gede berapa cc? 700. Wah, canggihan motorku CCTV. CCTV. Hah? CCTV. Ya saya kasih itu biar nggak hilang. Nah, Jalon kalau cuma untuk sebentar kemudian nanti ketemu SPBU yang ada 98-nya diisi lagi sih nggak apa-apa, Mbak. Tapi kalau Mbak tetap pakai dalam jangka panjang, itu bisa membuat motornya cepat rusak. Oh, tapi nggak apa-apa ya kalau udah sekali, misalkan kemarin sempat Pertamax langsung aja kita ganti lagi jadi Pertamax Turbo ya, jadi disesuaikan ngisinya jangan lagi. banyak-banyak, Mbak. Kira-kira diperkirakan di mana ada. Segera diisi Nah, dengan. kan sekarang bisa cari pakai aplikasi ya. Oh, iya bener, My Pertamina. Kan gitu ya. Pak, sama ini Pak, apa misalnya saya orang awam nih ya, katanya kalau semakin tinggi cc motor itu tadi, nilai oktan BBM pakai harus semakin tinggi. Itu memang patokannya seperti itu? atau Bener nggak gimana? sih Pak? Sebenarnya sih patokannya bukan cc, Mbak. Oh, bukan CC. Bukan, tapi sebenarnya patokannya itu adalah kompresi. Sama bagaimana caranya bahan bakar itu dimasukkan ke dalam mesin. Caranya ditiupkan. Oh, bukan. Tiup. Bercanda ya Pak ya? Dulu itu kan pakai karburator, Mbak ya. Karburator itu artinya kan dari yang tadinya cair menjadi kabut. Nah, makanya namanya karburator. Oh, karburator karena kabut. Karburator. Baru tahu. Untung kabut nyebutnya. Coba kalau asap, asapator. Kayak gitu, Cak. Oh, bukan Kan gitu. carburation. Iya, iya, iya. Selain itu, Mbak, kalau misalnya nggak cocok ronnya nih, kayak Mbak tadi nggak ketemu yang harusnya, ya pasti beda, Mbak. Biasanya Mbak gas gini langsung kontan melejit, Ya. ini Lega. agak lag ya, Lelet Iya. ya. agak baru brung gitu ya. Oh iya, itu betul. salah satu tanda bahwa bahan bakar kita nggak cocok. Dan mesin bisa cepat rusak ya? Ya betul, Mbak. Kan kalau saya kan bukan anak motor, saya kan mobil. Ini bukan pamer Pak ya. Mobil saya itu kredit Pak. Ya walaupun kredit tapi keluaran ya 2018 lah. Itu kan mobil sering saya pakai karena itu satu-satunya kendaraan yang operasional saya. Ini pengennya kan saya itu ngirit. Nah kalau BBM ya kalau tadi rekomendasi pabrik apa kan kalau bisa saya pakai ya yang di bawahnya lah biar agak murah gitu. Tapi sampai sekarang masih oke-oke aja Pak. Itu gimana Pak? Bahaya juga nggak sih kalau tadi motor gitu, mobil Itu bagaimana? oke-okenya itu mungkin menurut perasaan Cak Lontong saja itu. Itu hanya perasaan saya saja. Pak. Iya, karena sebetulnya nggak oke, Cak. Namanya juga nggak jodoh, nggak cocok kan gitu ya. Misalnya nih, Mungkin Cak sekarang Lontong- belum ada apa-apa ya Pak ya. tapi mungkin Cak Lontong juga bisa lihat yang biasanya ngisi 4 hari sekali, ini sekarang ngisi 3 hari sekali. Oh pantes. Jadi lebih boros, Jadi lebih boros ya. Iya benar Ya. benar. Kenapa? Karena sopirnya nggak nginjek gasnya lebih dalam untuk dapat kecepatan yang sama. Berarti Karena BBM lebih ronnya banyak. tidak cocok, BBM lebih banyak. Tapi jangan salah, Cak. Ketika bahan bakar banyak itu berarti Cak Lontong juga menyemburkan asap lebih banyak. Berarti Cak Lontong itu merugikan masyarakat sekitar yang dilewati Cak Lontong. Iya, Tuh, Cak. pantesan. Itu berarti emisinya ya? Iya, Cak. Gas buang emisi. Ya benar tuh kalau emisi gas buang terlalu besar bikin emosi Pak ya. Oh iya. Emosi yang mana, Cak? Ya mengendarai Yang belakang mobil tadi di kita. belakang. Emosi lah kita kena kebul ya. Iya. Cak, Saya juga. ada istilah itu loh Cak, apa knocking sensor gitu loh Cak. Nah itu tadi yang saya bilang itu hanya menitik perasaan ya, Cak sebenarnya? Lontong saja gitu. Kenapa? Karena dikamuflase, Mbak. Oh karena ada si knocking sensor, jadi si ngelitiknya itu nggak kedengeran gitu Jadi ya Pak ya? sebetulnya ini bahan bakarnya nggak cocok Heeh. sama si komputer di mobil itu digeser saat penyalaannya. Jadi Tapi kalau seolah-olah digeser normal. mundur, ya dayanya turun, Mbak. Makanya tadi bensinnya jadi boros, asapnya, ya. polusinya jadi banyak. Jadi bukan pada performa optimumnya, Cak.
ngomongin soal perjodohan BBM nih ya Pak ya, dan jenis mesin kendaraan kan sudah dijelaskan tadi barusan sama Pak Yus. Semoga Sobat Pasti di rumah juga sudah paham ya. Sekali lagi aku mau tepuk tangan buat Pak Yus. Terima kasih loh penjelasannya. Oke, luar biasa banget ya penjelasan dari Pak Yus. Dan abis ngobrol soal perjodohan BBM, sekarang mendingan kita seru-seruan ditantang Sang Bintang. Lontong nih. Saya yang ditantang nih. Ya iyalah, masa Pak Yus kita ngerepotin Pak Yus, udah ngundang, udah gitu ditantang Pak Yus. Saya boleh. Rewardnya apa nih nanti kalau saya bisa jawab? Tenang Cak, pokoknya setiap pertanyaan yang terjawab, Cak Lontong tuh bakal mendapatkan 1 juta rupiah berupa saldo link aja dari My Pertamina Cak. Makin semangat kan? Makin semangat. Berapa pertanyaan? Saya udah punya, saya udah download aplikasinya My Pertamina. Tapi 3 pertanyaan aja ya Cak, tekor kita nanti. 20 lah, buat cicilan juga. Jangan. Itu juga udah lumayan loh Cak. Oh, iya. Ih, kalau bisa terjawab semua 3 juta 3 loh. pertanyaan. Banyak banget, Cak. Benar semua Pak 3 Yus. juta. Tolong Pak Yus nanti benar atau salah, gini aja lah Pak. Jangan, Pak, mesti jujur Pak. Jangan, Pak, Cak. Harus sesuai ya dengan Iya, Pak. ronnya. Oke, Silakan. Cak, kita bakal ngacak pertanyaan nih Ya. ya. Nanti Cak Lontong kalau udah kayak hatinya mantep, stop bilang gitu Oke, aja ya. siap. Terus pertanyaannya bakal keluar. Siap? Siap. Oke, langsung kita acak pertanyaannya. Stop. Udah? Ini. Lihat gambarnya Cak. Apa nih? Nah, coba Cak Lontong jodohkan BBM. Gampang banget dengan kendaraannya. Kalau ini mah gampang. Pak Yus silakan. Ih, nanti 1 jutanya buat Pak Yus. Ini kayak Einstein sama sopirnya. Ya, call friend dulu, call friend. Anda minta bantuan call friend. Cak Lontong kata, itu aja mikir, Cak. Masa pertanyaan gini, kalau friend. Tahu, Cak, gampang, Cak. Maksudnya saya mau telepon Pak Yus. Jangan, Nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Langsung saya jawab ya. Berbekal pengetahuan dari Pak Yus, saya akan mencoba menjawab. Ini jodoh-jodohin ya. Iya dong, Cak. Ini berat kalau menurut saya ini Pertamax. Ini pertama Pertamax ke C. Oke. Pertamax Turbo ke A. Terus Pertalite-nya ke B. Wis. Gimana, Pak? Wah, gimana tuh, Pak Yus? Bener, Sobat Pasti. Luar biasa ini kawan ini. Keren. Ya, Aduh, pertanyaan 1 udah lewat. Udah pertanyaan 2, 3 sama aja lah sama udah yang dapat satu. 1 juta ini. Yang lebih susah lagi lah, supaya kita nggak tekor. Bisa. Tuh, bisa. Boleh, sesusah apapun pokoknya udah dapat ilmu dari Pak Yus pasti bisa. Coba ya kita tes ya, Sobat Pasti. Oke, pertanyaan selanjutnya diputar. Stop. Stop. Siap ya, Cak? Siap. Oke. Siap. Jadi pertanyaan kedua nih ya, mitos atau fakta? Katanya nih ya, kalau mencampur Pertalite dengan Pertamax Turbo, jadinya Pertamax. Ayo. Mitos. Ini udah pasti mitos. Dan mungkin tidak ada pabrikan kendaraan yang merekomendasikan bahan bakar itu, Cak. Nah, oplosan sendiri. Orang oplosan aja tutupan botol. Bu, ini nggak boleh ngoplos-ngoplos BBM. Harus dihentikan. 90 tambah 98 jadi 94. Nggak ada yang merekomendasikan. Cak. Nggak ada. Nggak ada yang jual itu. Nah, Pak, tapi tolong dinilai bener nggak ini 1 juta Coba. loh, Pak. Aduh, Pak. Ya, keren. Baiklah, pertanyaan ketiga mau? Siap. Oke, siap. Pertanyaan ketiga kita putar. Dan stop. Stop. Tuh. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Kita lihat nih ya. Kalau dilihat dari gambar, ini gambar apa, Cak? Apa itu? Ini kalau lihat warnanya, ini jelas ini. Ini gambar Pertamax. Taunya dari mana, Cak? Warna Pak, biru nggak Pertamax Pak. Benar biru. sih, benar ya Pak Yus ya. Itu Pertamax. Benar sekali ini Pertamax, Cak. Tapi bukan itu pertanyaannya, Cak. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah manfaat menggunakan Pertamax, Cak. Buat mobil Cak Lontong tuh apa? Oh, Itu. Bentar, saya akan merenungi tadi yang disampaikan Pak Yus ke saya tuh. 5 detik ya. 5 minggu bisa. Nggak, ya. Jadi
kendaraan saya yang saya bilang keren yang 2018 itu pakai Pertamax yang jelas. Kalau pakai Pertamax ini tadi bikin mesin hasilnya jadi lebih bersih, nggak ngelitik, ya kan? Terus emisi gas buangnya juga menjadi lebih ramah lingkungan. Itu Terus responsif juga ya, Cak? Responsif, mesin Bekas jadi awet, legit ya? ujung-ujungnya pengeluaran jadi lebih irit. Nah, gimana Pak Yus? Gimana Pak? Jawab. Keren. Tepuk tangan dong untuk Calontong dan Pak Yus, ini keren-keren banget ya penjelasannya ya. Calontong juga seneng nggak dapat saldo 3 juta rupiah Saya dari ini link aja? sebenarnya kalau hadiah 3 jutanya apa sih Pak? Ya seneng lah, seneng. Buat saya aja. Dan ternyata ya Sobat Pasti Calontong nih oke banget ya ngasih penjelasannya, beneran bisa diterima sama Pak Yus dan benar semua tantangan bisa dijawab. Jadi saya lulus ya? Lulus. Tantangan bisa. Wah. Nah, Dapat A, Cak. Wah, dapat A ya. alhamdulillah. Dan Calontong berhak mendapatkan voucher link aja senilai 3 juta rupiah. Bentar dulu ya, Cak, aku ambil Ya. vouchernya ya. Wah, kamu kayak ini Maroto. Itu yang Jepang itu. Gak apa-apa Oh, lah. Naruto. Naruto, asal jangan Kroto aja. Ayo. Selamat kepada Calontong. Terima kasih Pak Yus ya. Cak, ini kalau mau berkat ngisi bensin harus dibawa loh. Hah? Lewat aplikasi Pak. Nanti kan masuk langsungnya saldo ke saya Langsung kan. ya ke aplikasi Akun My saya Pertamina, kan. iya masuk. Mantap Aman. ya, Calontong ya. Mantap banget. Pokoknya bisa puas-puasin isi BBM di Pertamina. Nah, Sobat Pasti udah lebih ngerti dong pastinya ya. Sama aku juga jadi lebih paham, jadi lebih ngerti ya. Nah, ternyata memang BBM itu ada jodohnya. Ih, kalau BBM tepat jodohnya, performa kendaraan pasti jadi lebih oke. Bikin lingkungan pasti jadi lebih baik. Udara pasti jadi lebih bersih dan langit pasti jadi lebih biru. Oh, itu dia. Nah, buat Sobat Pasti yang pengen tahu banget ya informasi lebih lanjut tentang produk dari Pertamina, silahkan hubungi aja Pertamina Call Center di 135. Gampang kan? 135. Dan ikutin terus ngobrol Pertamina ya. Barengan aku, Poppy Sofia. Di episode selanjutnya pasti nggak bakal kalah seru dari yang ini. Alright, sampai ketemu lagi. Dan pastinya terima kasih udah nonton dari awal sampai habis. Terima kasih Calontong. Terima kasih Poppy. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih, terima kasih Calontong. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye Sobat Pasti.